Izin off kamera ya. Silakan, Mbak Jani. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Turnuhun. Mangga, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nuzbika billahi min syurri anfusina wa min syai'ati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada pagi ini, pada subuh ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu kajian subuh online Khalifatur yang insya Allah akan istiqomah selama 1 bulan ke depan hingga 26 Desember 2021. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Jamaah Khalifatur yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti kajian ini. Insya Allah kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ladang pahala, serta pembuka pintu keberkahan bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam mengawali kegiatan di pagi hari ini. Insya Allah pada pertemuan pagi ini kita akan membahas kajian Qiraah Al-Quran. Pertemuan kedua ya Ustadz Agus ya, dengan tema Baik, mengenal Al-Quran dan dari mushafnya, yang insya Allah akan diulas tuntas bersama Ustadz Agus Salim Hasanuddin SUD. Insya Allah nanti setelah Ustadz memberikan materi sekitar 30 menit ya Ustadz ya, 30-40 menit, akan ada sesi tanya jawab atau sesi interaksi barangkali Ustadz dengan jamaah, dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Dan di akhir acara mohon kiranya Bapak dan Ibu untuk tidak keluar dulu dari Zoom karena nanti ada sedikit pemaparan program dari Pak Haji Muh. Barangkali sebelum dimulai, Bu Empet barangkali mau sedikit pembukaan Ibu? Nanti aja belakangan. Belakangan aja mangga tuh kalau gitu Ibu penutup ya Bu Empet ya. Ya, Insya Allah baik. Untuk tidak mempersingkat waktu, mangga saya serahkan langsung kepada Ustadz Agus. Silakan Ustadz. warung biasa cucu. baik. Terima kasih Kang Dea ya. Nah, ini saya share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usolli wa usallimu ala man la nabiyya ba'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat saya hormati dan yang sangat saya ta'zimi, Bunda Empet ya, sebagai bunda kita, orang tua kita, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi beliau beserta keluarga. Dan yang Amin ya juga saya Allahumma amin. hormati, amin Bunda Empet ya. Dan yang saya hormati dan juga saya ta'zimi kepada Pak Haji Rustam begini untuk sebagai pimpinan di Khalifah Tour, yang saya hormati juga Pak Ustadz Mu dan juga Kang Dea sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan juga tidak lupa kepada seluruh jamaah Khalifah Tour kajian subuh di pagi hari ini. Semoga senantiasa terus dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bunda Empet, Pak Haji yang sangat saya hormati dan saya ta'zimi. Di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan mengupas ataupun mengenal Quran dari mushafnya. Kita akan mencintai kalau kita juga sudah kenal. Maka ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Itu sebenarnya benar juga ungkapan itu, walaupun beberapa ungkapan itu diganti tak kenal maka ta'aruf. Itu pun benar juga. Kalau kita nggak kenal ya kita kenalan. Tapi tak kenal maka tak cinta, tujuannya untuk mencintai. Kalau kita tujuannya untuk mencintai, tidak mungkin kita cinta kecuali kita harus kenal dulu. Kita tidak akan mengenal seseorang itu, kita tidak akan mencintai seseorang kalau kita belum kenal siapa dia. Maka untuk Al-Quran pun seperti itu.
untuk mencintai Al-Quran, maka kita harus mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran ini justru bukan bagian yang sepele ya, tetapi mengenal Al-Quran adalah tujuan kita untuk hidup bersama Al-Quran, untuk hidup di bawah panduan Al-Quran, untuk hidup di bawah hidayah dan cahaya Al-Quran, di mana Al-Quran akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita pun harus benar cara mencintainya, harus sesuai dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nah, maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas mushafnya. Nah, supaya kita lebih mengenal daripada mushafnya, walaupun dalam wahyu pertama ya, Iqra gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sana dituliskan Iqra, tidak dituliskan ada mushafnya di sana apa gitu. Nah, tapi yang di sini jelas untuk masuk di sini adalah kita akan mencintai dari mushafnya. Apa perlu kita mengenal Al-Quran daripada mushafnya? Gitu. Padahal kan dulu belum ada mushaf. Mushaf itu kan disusun pada saat ataupun dari masa Khalifah Utsman bin Affan, misalkan gitu. Nah, ini kan sebenarnya mushaf ini adalah bagian dari ikhtiar kita, upaya kita untuk dekat dengan Al-Quran dari sisi membaca dan juga menghafalkannya. Gitu. Jadi mushaf ini adalah bagian ikhtiar kita, membantu kita dalam membacanya dan juga menghafalkannya. Nah, kita harus mengenal dulu Al-Quran ini dari mushafnya. Kalau zaman Rasulullah kan berawal daripada wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril turunnya kepada Nabi Muhammad SAW, itu belum tersusun rapi dalam mushaf yang satu mushaf yang utuh, masih ada di daun, masih ada di batu, di pelepah kurma dan yang lainnya. Itu masih kemudian masih ada di hafalannya para sahabat, yang dimana pada saat banyak sahabat yang gugur di peperangan, ada kekhawatiran bahwa Al-Quran itu hilang. Makanya posisinya itu bagi para sahabat yang masih hafal, coba tuliskan supaya nanti sahabat yang belum hafal bisa menghafalkan. Itu pun kan bagian dari ikhtiar untuk mencintai Al-Quran. Gitu. Nah, walaupun posisinya seperti yang tadi saya sampaikan di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu di surat Al-Alaq sebagai Iqra ya, sebagai wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ya, ini mau Kang Dea ya, mohon izin Kang Dea. Kalau misalkan kita lihat dari ilmu tata bahasa Arab, Iqra itu adalah perintah. Disebutnya itu dalam istilah ilmu bahasa Arab adalah ilmu nahwu fi'il amar. Kata kerja yang menunjukkan perintah. Tapi perintah ini kan biasanya ada objeknya. Ada yang ditunjuknya. Misalkan makan. Makan apa? Makan kue ini. Nah, kue itu kan menjadi objek untuk kita makan. Gitu. Tulis. Tulis apa ya? Tulis tulisan ini. Di mana? Di buku. Nah, itu kan di buku itu jadi bagian daripada tulisan itu. Tulisan yang tulis di buku bagian daripada objek gitu. Tapi kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, kalau kita mentadaburi gitu ya. Nah, kita tidak akan menemukan maf'ul bihnya, kita tidak akan menemukan objeknya. Kita harus baca apa? Kita harus bacanya di mana? Kita harus bacanya sebagai bentuknya bagaimana? Apa? Apakah bentuk lembaran? Apakah bentuk papan tulis atau seperti apa? Nggak ada gitu. Kita harus baca apa? Di sini langsung dengan kalimat Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau kita bisa ambil tadabur di sini, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita membaca atas segala hal yang segala hal ini dikaitkan kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita lihat ayat Al-Qur'an, kita langsung mengagungkan asma Allah. Kita kaitkan semuanya dengan kemahakuasaan Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat juga langsung di bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Ini kan langsung dengan nama Tuhanmu. Masya Allah. Ini bisa kita ambil bahwa Allah itu Allah itu memberikan cara baca, bukan memberikan objek bacaannya. Kalau kita kepada Al-Qur'an, jadi kita itu Al-Qur'an itu kita harus pelajari cara baca yang baik dan benar. Walaupun kita tidak bawa Al-Qur'an, kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Qur'an, kemudian kita safar, misalkan perjalanan dari Bandung ke Jakarta, kemudian kita ke rest area di sana ingin baca Quran dulu misalkan, entah itu 1 ayat, 2 ayat, kita nggak bawa mushaf nih. Selepas sholat di masjid ya, kita misalkan sholat dulu di sana ada mushaf. Kalau kita sudah bisa cara baca yang baik dan benar, mushafnya dimanapun, itu insya Allah kita akan bisa baca Al-Quran. Ya. Tapi kalau misalkan kita belajarnya hanya di mushaf satu saja, kita yang satu yang punya kita, karena kita mah ditandai gitu, ini teh ditahan 2 harokat, dipanjangkan 4 harokat, ditandai oleh kita teh siku, yang Quran punya kita teh gitu. Nah pada saat kita tidak bawa Al-Quran kita, wah kita kebingungan. Ibu kenapa nggak baca Quran? Pas contoh aja misalkannya di Jakarta. Iya, Al-Qurannya saya mah suka yang di rumah saya, Al-Qurannya. Saya mah nggak bisa kalau baca Al-Quran selain yang di rumah saya. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Bahwa Allah memberikan potensi atau memberikan bekal. Kita harus pandai dalam membacanya. Cara bacanya harus baik dan benar. Al-Qur'annya dimanapun, dimanapun saja, dan mau besar mau kecil, kalau sudah tahu cara bacanya, insya Allah itu akan bisa kita lakukan. Dan kalimat Iqra diulang 2 kali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Intinya kita membaca tidak cukup 1 kali, harus berulang kali, begitu maksudnya. Tujuannya apa? Warabbukal akram, Allahu Akbar. Semakin Al-Quran dibaca, harusnya semakin menumbuhkan keimanan kita bahwa Allah yang paling mulia, kita jauh dari kemuliaan, dan justru kita makhluk yang penuh dengan kehinaan. Seperti alhamdulillah tahadus binikmah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Haji Emu, Kang Dea, saya bersama Ustadz Dedi Haryadi di kelas IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu beberapa mentadaburi Al-Quran. Ternyata pada saat mentadaburi Al-Quran, semakin ditadaburi, semakin tahu bahwa kami ini, ya, bahwa saya terutama itu sangat jauh dari pandai, jauh dari kali tegeningan, makin bodoh gitu maksudnya. Ternyata kesini itu pas ditadaburi teh, kita semakin menemukan Allah yang maha kuasa, dan kita jauh dari hal itu. Jadi sebenarnya potensi ini ya, itu menumbuhkan rasa Allah memang bertawakal kita kepada Allah yang sangat luar biasa, dan menutup potensi rasa kesombongan kita, gitu maksudnya. Kita jangan sombong karena kita adalah makhluk yang penuh dengan hina. Allah yang mulia, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Jadi saat kita membaca terus, kita semakin jauh dari rasa sombong, dan kita harus benar-benar tawadu, benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mulia, manusia jauh dari kemuliaan, karena kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberikan ilmu kepada manusia yang awalnya tidak tahu, kemudian dia mengetahui, dan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari 5 ayat ini bisa kita ambil tadi ya, poinnya itu memberikan cara baca, bukan objek bacaannya. Tapi tetap kita harus punya mushaf dalam artian untuk bantuan untuk ikhtiar kita dalam
membaca dan menghafalkan Al-Qur'an, gitu. Maka kita harus tahu dulu nih, apa itu teh mushaf gitu ya. Nah, ini dalam kitab Qomus Al-Fiqhi dari Dr. Saidi Abu Habib di halaman 208 ya, kata mushaf bisa juga disebut sohifah. Jadi sohifah itu ya nama lain dari kata mushaf Bapak Ibu. Pengertian mushaf ada beberapa pendapat, di antaranya adalah as-sohifah, ini dari Dr. Saidi Abu Habib ya. As-sohifatu ma yuktabu fihi min warokin wa nahwin. Artinya adalah sesuatu tulisan yang ditulis ya min warokin, pada daun, wanahwin atau semisalnya. Nah, maka soif ini ya boleh pada daun atau semisalnya. Hal-hal yang bisa kita gunakan, alas lah, gunakan perantara untuk menulis gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi di sana itu bisa disebut sohifah, atau mushaf. Sedangkan menurut Dr. Ahmad Bukhtar Abdul Hamid Umar dalam kitab Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'assirah, itu di jilid yang kedua halaman 1272 menyebutkan bahwa as-sohifatu itu bentuk mufrad. Bentuk mufrad itu maksudnya kalimat tunggal gitu. Dan jamaknya adalah sohifatun atau wasohaifu atau wasihafu. Nah, ini mohon izin. Kemudian wasuhuf. Nah, jadi banyak tuh jamaknya juga ya, bentuk jamaknya. Nah, apa itu al-mushaf gitu ya? Jaridatun idmamatum minas sohafati. Ya, artinya adalah jaridatun, catatan, tulisan, idmamatum minas sofhati. Ialah yang terkumpul ataupun yang dikumpulkan dari beberapa halaman. Jadi mushaf itu punya halaman-halaman. Makanya di mushaf kita itu kan ada halaman-halamannya tuh. Nah, itu pun bagian daripada mushaf. Jadi mushaf itu ya tidak hanya satu halaman, tapi terkumpul dari beberapa halaman. Bahkan menurut Profesor Dr. Nasruddin Baidan dalam bukunya berjudul Metode Penafsiran. Nah, beliau menuliskan dalam halaman 29 sampai 30, intinya adalah Al-Qur'an itu dalam tulisan ini ya, Al-Qur'an yang kita jumpai sekarang dalam mushaf Utsmani. Nah, ada mushaf Utsmaninya. Jadi Al-Qur'an yang kita jumpai dalam mushaf Utsmani, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Yang Al-Qur'an yang kita maksud pada saat ini bukan kalam yang masih ada di Lauh Mahfuz, bukan. Jadi maksud Al-Qur'an yang pasti kita sebut-sebut ini adalah ialah mushaf yang berbentuk halaman-halaman yang terkumpul dari berbagai dari halaman-halaman yang dia itu dituliskan dalam bentuk mushaf Utsmani dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan Al-Qur'an dari kalam yang masih ada di Lauh Mahfuz ya gitu. Jadi Al-Qur'an ini yang kita maksud adalah mushaf yang kita jumpai hari ini. Ada 30 juz ya Bapak Ibu. Kemudian ada berapa surat? 114 surat. Nah, kalau misalkan tadi kalau halamannya ada berapa, Bu? Ini juga pernah saya bahas nih sama Ibu Ratna dan Pak Panji di kajian tahsin ya. Di training tahsin. 36.000. Coba siapa ini? Ibu Yuniarti. Ibu Yuniarti berapa, Bu, suratnya, Bu? 2625 ya. Itu ayat. Ini halamannya berapa, Bu? Standar Madinah, standar Indonesia. Halaman. Nggak tahu. Izin menjawab, 604 halaman. 604 halaman. Barakallahu fiik. Betul ya, itu standarnya. Tapi ada juga yang kurang, ada juga yang lebih. Kenapa? Nah, nanti ada berbagai macam versi ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu. Nah, kemudian Rasm Utsmani. Tadi kan disebutkan mushaf yang dari Rasm Utsmani, mushaf Utsmani. Maka kita harus tahu nih, apa itu Rasm Utsmani? Gitu, karena ada hubungannya dengan tulisan Al-Qur'an. Nah, ternyata yang disebut dengan Rasm Utsmani itu yuradu bihi al-wad'u alladzi irtadahu sayyiduna Utsman bin Affan wa man ma'ahu minas sahabati
fi kitabati kalimatil Qur'ani wa rasami hurufihi fil mushafi allati wajhu biha ilal afaqi. Artinya adalah menentukan sesuatu yang telah diridhoi ataupun yang telah disepakati oleh siapa? Sayyiduna Utsman bin Affan, sudah disepakati, disetujui oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an wa man ma'ahu minas sahabati, dan bersama beliau Utsman bin Affan para sahabat yang sepakat, yang setuju bahwa ini adalah tulisan Al-Qur'an. Rasam Utsmani itu yang sudah disepakati oleh Sayyidina Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain. Fi kitabati kalimatil Qur'an, dalam hal tujuan untuk menuliskan tulisan-tulisan Al-Qur'an. Warosama hurufahu, dan juga memberikan tanda di huruf-hurufnya fil mushafi, di mushaf tersebut. Maksudnya adalah di mushaf itu kan ada tanda fathah, kasroh, domah. Itu disepakati dulu oleh para ahli ya di bidangnya, terutama ahlinya itu adalah salah satunya Abu Aswad Ad-Du'ali, dan itu sudah ada persetujuan dari Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu an dan juga para sahabat radhiyallahu anhum gitu. Maka singkatnya mushaf itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang beredar ya, banyak sekali mushaf, tapi yang umumnya beredar di dunia itu yang pertama adalah mushaf Bombay dari India. Itu mushaf Bombay itu hurufnya gede-gede Bapak Ibu ya. Kemudian ada mushaf Madinah. Nah, mushaf Madinah biasanya Bapak Ibu temukan di kalau umroh gitu ya, sampulnya itu, covernya itu warna hijau gitu. Kemudian mushaf standar Kementerian Agama. Nah, ini mohon izin nih, karena saya bekerja menjadi salah satu staf ahli materi Quran di Al-Qosbah Karya Indonesia. Jadi saya salah satu cantumkan salah satu hasil daripada Research and Development di Al-Qosbah ya Bapak Ibu. Ini mushaf hafazan perkata Latin. Nah, kemudian ada mushaf Mesir riwayat Warosh. Nah, yang selalu menjadi perdebatan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mushaf Madinah, mushaf standar Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang paling sahih itu adalah mushaf Madinah gitu. Makanya ada ini beberapa orang ada yang tidak mau baca mushaf, yang tidak mau baca Al-Qur'an dari mushaf standar Kementerian Agama, karena menganggap yang paling sahih itu adalah dari Madinah. Nah, kita bahas sekarang gitu. Nah, terus kalau ada yang bedanya di mana? Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tulisan juga ada riwayatnya Bapak Ibu. Tulisan Al-Qur'an itu ada riwayatnya. Yang pertama riwayat Abu Amr Ad-Dani. Nah, ini kalau misalkan awalnya itu Bapak Ibu tidak ada titik Bapak Ibu. Jangankan tidak ada harokat, titiknya aja nggak ada. Nah, Ibu Yuniarti ya. Titiknya aja nggak ada. Jangankan harokat, titiknya nggak ada Ibu Yuniarti. Kan ada ya kitab yang harokatnya tuh nggak ada. Pada saat pada saat dibaca teh ada go, ada ya, ada la, ada nun. Ya, ada go, ada ya, ada la, ada nun. Saya waktu itu pernah tuh di pondok, saya sama santri baca, kata saya. Ada yang baca geolan, wah ada macam-macam gitu. Itu goilan gitu, bukan geolan, goilan. Ada go, ada ya, ada la, ada nun. Nah, itu maksudnya tidak ada harokat, jadi macetnya kemana-mana gitu. Nah, ini mah titiknya juga nggak ada. Aduh, bagaimana kita tahu itu teh hurufnya titik itu teh kof atau fa kan gitu. Itu teh huruf na atau ba atau ta kan gitu Bu. Kita nggak tahu tuh. Nah, ini riwayat Abu Amr Ad-Dani nih. Nah, kemudian disempurnakan. Yang sebelah kanan Bapak Ibu itu adalah mushaf awalnya yang tanpa titik. Rangka rosamnya itu riwayat Abu Amr Ad-Dani. Kemudian yang di sebelah kirinya itu sudah diberikan tanda titik oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Gitu. Nah, itu riwayat Abu Amr Ad-Dani. Kemudian riwayat Abu Daud Sulaiman An-Najah. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama siapa Bu? Yang pertama riwayat tulisan Al-Qur'an yang pertama siapa Bu? Abu Amr Ad-Dani.
Ya, ingat-ingat tuh Abu Amr Ad-Dani. Kemudian yang kedua, riwayat penulisan Al-Qur'an Abu Daud Sulaiman bin Najah. Nah, gitu. Abu Daud Sulaiman bin Najah atau mudahnya Abu Daud Sulaiman aja. Nah, maka kedua riwayat ini ya banyak dipakai ataupun digunakan di dunia. Salah satunya di Indonesia dan juga di Madinah. Nah, kalau Indonesia yang mana Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat ternyata Abu Daud Sulaiman An-Najah itu adalah yang digunakan di Madinah. Abu Amr Ad-Dani yang digunakan di Indonesia. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penulisan atau cara tulis yang diambil oleh para ahli di Kementerian Agama Republik Indonesia mengambil tulisan riwayat Abu Amr Ad-Dani. Kalau yang di Madinah, oleh para ahli di Madinah mengambil dari riwayat Abu Daud Sulaiman ibn Najah. Jadi dua-duanya punya riwayat tulisan. Jadi tidak ada yang lebih sahih, tidak ya, lebih dhaif, tidak itu. Dua-duanya ada riwayatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi insya Allah kita yang baca mushaf Indonesia itu pun sudah ada riwayatnya. Baik. Nah, dari situlah maka kita perlu bagaimana cara bacanya. Nah, gitu Bu. Makanya hadirlah program Tahsinul Quran. Slide ini hadir itu kalau itu ya, kalau training di Tahsinul Quran di Khalifah Tur, alhamdulillah salah satu pesertanya ini ada nih Pak Haji Panji ya. Kemudian Ibu Haji Ratna gitu. Barakallahu fikum ya. Semoga Allah senantiasa memberkahi Bapak Ibu semuanya. Nah, gitu Bu. Jadi Tahsinul Quran itu adalah mempelajari kaidah-kaidah untuk memperindah bacaan Al-Quran kita. Nah gitu Bu. Tapi saya teringat suatu kaidah Bu. Kaidahnya gini Bu. Al-iddadu bil iddadi ta'riful asya'a. Artinya itu gitu. Kaidahnya gitu Bu. Al-iddadu bil iddadi ta'riful asya'a. Artinya adalah jika kita ingin mengetahui sesuatu, maka bandingkan dengan lawannya. Jadi kalau kita ingin tahsin Al-Quran harus tahu dulu yang jelek gimana. Kalau kita ingin baik bacaannya yang buruk gimana. Gitu. Maka kita perlu mempelajari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran untuk membandingkan dari yang benar dan salah. Kita akan tahu benar itu kalau ada salahnya. Maka pengetahuan kita terkait perkara-perkara yang salah, bukan kita harus salah, tapi justru harus terhindar dari kesalahan. Dari kesalahan itulah kita harus benar. Gitu. Jadi ya sesuatu yang apa tadi? Kalau kita ingin mengetahui sesuatu, maka bandingkan gitu ya dengan dengan lawannya gitu. Contoh ya, itu bisa digunakan di kehidupan kita untuk mengetahui buah yang baik, buah yang bagus, kita harus bandingkan dengan buah yang busuk gitu kan. Wah ini mah bagus gitu ya. Nah, kita tahu bagus dari mana? Ya ada bandingannya, buahnya busuk. Ya. Bahkan kalau dengan seperti ini kita bisa tahu nikmatnya hidup Bapak Ibu. Ya, kita kalau bisa membandingkan dengan lawannya, kita akan tahu bagaimana rasanya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh, kita tidak akan tahu nikmatnya terangnya dengan lampu, adanya listrik bila kita belum merasakan bagaimana gelapnya pada saat lampu itu padam. Kita tidak akan tahu nikmatnya makan bila belum merasakan lapar. Kita tidak akan tahu nikmatnya sehat bila belum merasakan sakit, kan gitu Bu ya. Kalau lagi sehat mah biasa kita, tetapi pada saat sakit gigi aja kita tidak bisa menikmati makanan, bahkan ripuh gitu. Sakit gigi itu kalau saya pribadi sakit yang paling menyakitkan karena tidak ada yang nengok, tidak ada yang bawa buah-buahan gitu Bapak Ibu ya. Boro kan ada yang dulu ya, maksudnya gini, kalau ada yang sakit gitu, misalkan ada di grup, Pak Bu doain ya sakit di rumah sakit, yang doain ke siapa, ke Allah gitu ya. Semoga Allah
mengembalikan kesehatannya. Sok ibu di grup ada, ibu kenapa sakit? Sakit gigi? Ah, bu jarang sedikit lah atau siapa gitu yang ibu sakit gigi, siapa kalau jarang gitu ya. Kalau yang sakit gigi mah gitu, mentak sakit yang paling menyakitkan gitu. Ya, itu saya pendapat saya gitu ya. Nah, kalau terus kita sedang hidup di masa kemerdekaan ini, kita tidak akan bisa menikmati nikmatnya bagaimana merdeka kalau belum merasakan bagaimana beratnya perjuangan. Kan orang tua kita waktu berjuang itu kan luar biasa. Pada saat merdeka, wah nikmatnya itu luar biasa. Nah, kita menjong-jong we. Kenapa ya tidak menikmati bagaimana beratnya perjuangan untuk mengusir penjajah kan gitu. Nah, bahkan tidak akan kita menikmati bacaan Al-Qur'an bila kita belum tahu bagaimana kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Makanya kita penting tuh belajar kesalahan itu supaya kita tidak terjerumus ke sana. Nah, kesalahan dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu singkatnya adalah ya, itu disebut al-lahnu atau lahnun. Ya, lahnun, al-lahnu. Apa itu al-lahnu? Al-khata'u awil mailu anis sawabi fil qiraati. Al-lahnu itu adalah al-khata'u, kesalahan, awil mailu, atau itu al-mail. Al-mail itu bengkok Ibu. Ya, anis sawabi, dari kebenaran, fil qiraati, saat membaca. Jadi lahnun ini adalah kesalahan pada saat membaca. Nah, yang ada dua tuh kesalahannya. Satu kesalahan fatal, dua kesalahan ringan. Kalau kesalahan fatal bagaimana, Bu? Kesalahan fatal ialah kesalahan yang terjadi dalam pengucapan yang berpotensi untuk mengubah pengucapan dalam logat bahasa Arab yang sangat berpengaruh kepada makna. Contoh, ya merubah harokat Bapak Ibu. Contoh merubah harokat. Contoh merubah harokat ini seperti misalkan Bapak Ibu dalam Quran surat Al-Qadar. Ya, merubah harokat itu contoh dalam Quran surat Al-Qadar. Ini pengalaman nyata ya. Jadi sholat subuh, waktu itu saya KKM di salah satu kampung di daerah Majalaya. Itu ada imamnya baca surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Betul salah, Bu? Halo, Bu? Ini pada ada ini teh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kan salah. Harusnya Lailatul. fi lailatil qadar. Itu teh dibenerin Bu bacaannya oleh teman saya. Dia jadi makmum gitu kan. Tapi nah ini dia ilmunya itu gitu. Jadi cara memberitahu juga harus dengan ilmunya. Jangan ngabejaan teh ukur nu salah nawe ukur. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata yang di belakang teh til gitu. Harusnya mah komplit gitu. Fi lailatil gitu, jangan til ya wungkul. Nah, imam teh kan enggak sadar, enggak ngeh gitu, Bu. Baca naon jol til wae cenah ini teh. Tapi dia teh ya masih ragu, akhirnya dia ngulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Teman saya semakin kuat. Tul gitu. Til gitu bacanya, bukan fi lailatul. Fi lailatil makin kuat. Oh, dia udah sadar fi lailatil qadar. Diulangi inna anzalnahu fi lailatil qadar. Benar. Nah, ayat keduanya wa ma adraka ma lailatil qadar. Kata sahabat saya, tul. Langsung balik tuh ke belakang. Ya, balik ke belakang kata imamnya yang balik teh nu mana atuh? Til atau tul cenah. Urang maca til kumaneh ditulkeun. Kumaha atuh? Nah gitu akhirnya para sehat. Nah, itu kan itu merubah harokat tuh Bapak Ibu. Nah, itu kesalahan fatal itu merubah harokat. Enggak boleh kita merubah harokat ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, memberikan harokat pada huruf sukun. Nah, ini contoh ada yang membaca surah Al-Ikhlas itu kayak gini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufwan. Jadi dibacanya kufwan, bukan kufuwan. Harusnya kan kufuwan. Nah, itu
merubah dari harokat domah ke harokat sukun. Nah itu salah itu. Itu salah fatal sekali. Gitu. Yang ketiga mengganti huruf. Ya, mengganti huruf itu salah satu contohnya yang harusnya dibaca sya jadi sa gitu. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini dibacanya sa, la in sakartum. Itu artinya jauh banget. Kalau la in syakartum artinya bersyukur. Kalau la in sakartum artinya mabok gitu. Oh pantesan juga nama loba nu mabok teh dalilna eta ureunan. Jadi semakin nikmat cenah mabok teh. Naudzubillahi min dzalik. Salah itu teh pemahaman ya. Nggak boleh gitu. Makanya harus benar juga pengucapan huruf-hurufnya supaya tidak salah dalam maknanya gitu. Nah, kemudian yang keempat menghilangkan atau menambah huruf. Bahkan huruf di sini juga termasuk kepada mad ya. Mad itu adalah bacaan panjang Bapak Ibu. Contoh misalkan dalam Quran surat Al-Kafirun. Ya, kalau Bapak Ibu baca la a'budu ma ta'budun. La itu dipanjangkan. Ibu pendekkan itu maknanya berubah. Kalau la a'budu aku tidak menyembah. Tapi kalau la a'budu dikurangi itu madnya. Ibu baca pendek la a'budu artinya sungguh aku menyembah. Kan repot, Bu. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Itu kan orang kafir tuh. Jadi orang kafir menyembah patung, kita menyembah Allah. Kalau kita menyembah Allah, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku menyembahnya Allah. Tapi kalau bacaannya dipendekkan, la a'budu ma ta'budun. Sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Kalau orang kafir menyembah patung, sungguh kita menyembah ke patung. Aduh kan bahaya juga tuh. Jadi tetap Bu, bacaan panjang itu harus tepat karena ada pengaruh makna di sana. Ya. Atau Ibu teh baca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaknya dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Itu pun ada dampak untuk makna. Itu yang fatal sekali Bapak Ibu. Nah, dari 4 kaidah ini yang diberikan yaitu kesalahan fatal. Kita jangan tuh harokat jangan dirubah. Kalau ada hurufnya sudah diberikan harokat, jangan ganti dengan sukun. Jangan mengganti huruf. Maka kita harus perbaiki tuh makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Kemudian menghilangkan atau menambah huruf jangan. Ya, maka kita belajar tuh bagaimana cara madnya yang benar gitu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama kesalahan fatal, yang kedua kesalahan ringan. Ialah kecacatan yang terjadi pada bacaan yang tidak akan merubah makna secara utuh. Hanya dia itu pengucapan bacaan saja, pengucapan bahasa Arab secara fatal. Tidak ya, hanya sedikit saja. Contoh, tidak konsisten dalam pengucapan mad atau gunah. Maksud tidak konsisten ini Bu, bukan tidak dipanjangkan madnya. Bukan tidak dipanjangkan, madnya dipanjangkan tapi tidak tepat dengan ukuran madnya. Kan kalau mad itu, yang program tahsin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ada 3 ya Ibu Ratna. Ada mad 2 harokat, ada mad 4 harokat, ada mad 6 harokat. Bukan madnya nggak dibaca, tapi nggak konsisten, gitu, nggak konsisten gitu ya. Kadang-kadang 2 harokat, pas 5 harokat, 4 harokat, 6 harokat, bahkan ada yang 3,5 gitu. Nah, Ustadz, kenapa punten. seperti itu? Karena belum Ustadz, belajar. Ya. Punten, slide-nya bisa di zoom Ustadz? Oh bisa ini belum ya? Belum di zoom ini mesti. Ya Allah, sebentar. Baik, sebentar. Izinkan dia ya. Maaf. Mangga Ustadz. Agar lebih jelas terbaca gitu Ustadz. Oh tadi Kecil. tapi Jadi kecil tampil lah. dari tadi enggak. Baru yang tadi aja yang penjelasan terakhir. Oke. Siap. Nah, ini saya zoom. Ini zoom ya. Ustadz sekarang udah zoom. Nah, kemudian di sini nih. Nah, yang kedua Bapak Ibu, terlalu bergetarnya huruf ro. Misalkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nanti ada caranya ya pengucapan huruf ro yang bertasdid. Kemudian ini termasuk kesalahan ringan, belum konsisten bacaan tarkik dan tafkhim. Ya,
tipis dan tebalnya. Jadi tetap harus kita pelajari. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan kesalahan fatal itu ulama memberikan sebuah pernyataan bahwa kesalahan fatal harus dihindari karena akan berdampak pada makna. Kalau kesalahan ringan ada dua pendapat. Nah, walaupun kesalahan ringan tapi tetap kesalahan, tetap harus dihindari. Ada yang kedua, kalau dalam proses belajar itu tidak apa-apa. Yang penting nanti ada peningkatan dalam keilmuannya. Oke, nah ini kita akan coba misalkan dari surat Al-Kafirun ya. Saya akan contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu contohnya, Bu. Jadi konsisten di huruf-hurufnya, konsisten juga di bacaan panjangnya dan juga bacaan tahan suaranya. Baik. Itu saja mungkin cukup ya. Biar tadinya ada waktu untuk bisa memberikan latihan kepada Bapak Ibu, tapi karena waktunya juga Terbatas, Ustaz. terbatas ya, mungkin insya Allah di kesempatan. Kita itu kan kemarin hari Sabtu ya Kang Dea. Nah itu Ya. sebenarnya saya sama Ustadz Aang itu rollingan karena pada minggu kemarin Ustadz Aang bisanya hari Sabtu. Nah kita bisanya hari Kamis, hari Sabtu izin, makanya saya di rolling, saya di hari Sabtu. Tapi sebenarnya untuk di kajian Quran ini itu adanya di hari Kamis pagi. Sampai Kamis, Betul insya Kang Allah. Dea. Baik. Baik. Itu saja Kang Dea. Ya, Boleh, terima kasih. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, mangga. Baik Ustadz, ini ada 2 pertanyaan Ustadz ya. Kita ambil 2 pertanyaan karena waktu yang terbatas. Ini dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Al-Quran dari mushaf kita mudah menghafal dan membacanya kalau kita tak kenal maka tak sayang dalam bahasa Arab diartikan bisa membaca atau latihan. Menulis dan membaca bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Pembiasaan membaca Al-Quran manapun sama harus kita tahu cara baca dan saya suka mentadaburinya. Bagaimana solusi orang Indonesia banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran dan suka malas membacanya? Silakan Ustadz. Ya, ini masyarakat Muslim Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Itulah tugas kita Bapak Ibu ya. Bahkan kemarin sudah saya sampaikan 65% masyarakat Muslim Indonesia itu tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca Bu. Asongkeun we surat Al-Baqarah gitu naon nah iya teh. Wah, ya naudzubillah kan Muslim kita seperti itu. Kita harus ada program memberantas buta huruf Al-Quran. Nah, bagi yang suka malas gimana? Berdoa. Ada malas mah penyakit. Kan dalam TK-TK gitu suka ada ya. Al-kasalu malas itu penyakit. Makanya doanya ada. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Minta doa ke Allah, ya Allah, kita berlindung kepada Allah dari malas gitu. Makanya harus rajin, harus semangat dan berdoa pada Allah supaya Allah jauhkan kita dari sifat malas gitu. Jadi yang pertama ada program untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Yang keduanya adalah kalau malas ya kita harus berdoa pada Allah supaya Allah bantu kita pun ikhtiar dengan yang terbaik supaya kita jauh dari sifat malas. Wallahu a'lam. Begitu Kang Dea. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Fazza Hanifan. Ada 2 pertanyaan Ustadz ya. Pertanyaan pertama, pembagian 30 juz pada Al-Quran itu apakah sudah dilakukan di zaman Rasulullah atau baru dilakukan di zaman sahabat? Kemudian pertanyaan keduanya, tadi Ustadz sempat menyinggung tentang 4 mushaf yang beredar di seluruh dunia.
Apa perbedaan dari keempat mushaf yang sering beredar tersebut? Iya. Jawaban yang pertama itu ada istilahnya itu ada tauqifi dan juga ijtihadi. Ada di kitab namanya Funun Al-Afnan. Ya. Ada di kitab Funun Al-Afnan itu menjelaskan tentang pembagian-pembagian Al-Qur'an. Apakah pembagian Al-Qur'an itu adanya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dilakukan di zaman sahabat? Pembagian juz ke 30 juz Al-Qur'an itu sebenarnya sudah ada di zaman Rasulullah, tapi belum dimushafkan. Ya, belum dimushafkan. Sehingga para sahabat di zaman kekhalifahan Utsman ibn Affan radhiyallahu an, mereka merumuskan sesuai dengan apa yang mereka riwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kaidahnya sudah ada di zaman Rasulullah, tapi baru dikumpulkannya di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Nah, itu penjelasannya ada di kitab Funun Al-Afnan. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, Ustadz sempat menyinggung tentang 4 mushaf yang tadi. Ya, karena waktu yang terbatas, ada sebenarnya slide-nya. Mushaf India Bombay, gimana perbedaannya? Mushaf Madinah, gimana perbedaannya? Mushaf Indonesia gimana? Terus mushaf Mesir gimana? Ada sebenarnya. Tapi karena waktu yang terbatas, supaya ini juga Pak Muhammad ya, biar apa namanya, ya biar berkelanjutan gitu. Nantilah kita akan bahas di waktu yang akan datang. Ada sudah ada gitu. Ada banyak perbedaan, terutama perbedaannya di tulisan ataupun di apa gaya tulisan ya gitu. Baik, begitu wallahu alam Pak Muhammad untuk jawabannya terkait dengan 2 pertanyaan dari Pak Muhammad. Baik. Begitu Kang Lia. Baik, alhamdulillah jazakallahu Ustadz atas penjelasannya. Barangkali untuk pertanyaan kita batasi dulu Ustadz ya. 2 pertanyaan itu insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas lebih jelas lagi Ustadz ya, untuk terkait pengamalan Al-Quran dan sebagainya. Sebelum ditutup dan sebelum masuk ke penjelasan dari Pak Muh nanti terkait produk dan program, barangkali dari Ibu Empet silahkan ada yang mau disampaikan sebagai penutup dari kajian subuh hari ini. Mangga Bu Empet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agus tadi telah menerangkan bagaimana kita dengan pemahaman-pemahaman Al-Quran dan pengetahuan-pengetahuan Al-Quran ternyata masih luas sekali yang harus kita ketahui. Alhamdulillah sekarang banyak pemaparan-pemaparan dari para ahli. Kita semuanya simak kepada para Jumer karena ini menentukan untuk sholat kita benar tidaknya membaca Al-Quran. Memang kadang-kadang kita suka terburu-buru, terkejar-kejar dengan waktu dan kesibukan, tapi marilah dengan tambahan ilmu pagi ini dari Khalifah, kita merubah sedikit-sedikit karena semuanya juga perlu proses. Kita laksanakan apa yang telah kita terima dari para ahli itu untuk kita menambah, membetulkan dan memahaminya Al-Quran. Sebab bagaimanapun juga Quran selain wajib dibaca, dipelajari, dipahami. Nah ini dipahami di sini, diamalkan dan disyiarkan. Baik, alhamdulillah kita mungkin dibagi-bagi tugasnya, yang bagian menyiarkan siapa, dan kita mah pakai yang untuk memahami dulu, yang membaca tiap hari. Kalau memang suka ada waktunya malas dan gampang nunutan kalau lagi baca Quran ya, betul Bunda. Ya Allahumma kita paksa aja, kita paksa gitu ya, karena bagaimana juga kita harus dilawan untuk ikhtiar demi kebaikan kita. Itulah betul. Barangkali sedikit menambahkan, dan saya juga sama belajar dari manapun saya ini tangkap dari siapapun. Nah ini kalau mushaf seperti kontemporer dari Pak Am, dari Pak Kures atau dari Said Kutub itu bagaimana ya, nanti juga saya akan tanyakan kepada Pak Agus. Kita pakai yang pas dan gampang untuk para nini-nini terlebih seperti saya ya yang udah tua-tua ini. Iya Bunda, mana yang lebih gampang dan lebih
lebih mudah dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah barangkali kalau kita berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul dan diaktualisasikan dalam kehidupan kita, selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Empet atas penutupannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bisa mengamalkan Al-Quran. Amin. Amin, insya Allah. Baik, sebelum ditutup Ustadz, mohon izinnya Bapak dan Ibu sekalian ada sedikit yang ingin disampaikan oleh Pak Mu. Assalamualaikum Pak Mu. Ya, silakan Pak Mu. Sudah beres mengajarnya? Mengajarnya Pak Mu? Sudah, alhamdulillah. Ngajar biasa. Biasa Pak Mu sedikit ini Quran. Baik Pak Mu, seperti biasa sedikit mungkin beberapa program dan produk ya yang bisa dijelaskan sedikit dari program Khalifah. Haji atau mana dulu nih? Boleh mungkin karena ini Quran, kita untuk Quran Khalifah dulu ya Pak Mu. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Khalifah Tour bekerja sama dengan Al-Qosbah di mana Ustadz Agus beraktivitas. Alhamdulillah sekarang Khalifah punya Quran custom namanya Quran Hafazan Perkata. Quran ini memang Quran untuk hafalan, sangat cocok untuk anak-anak kita, ibu-ibu juga. Nah, ini bentuk di dalamnya seperti ini. Jadi sudah dibagi 8 blok. Kenapa dibagi 8 blok? Biasanya kita menggunakan Quran ini 1 hari 1 blok kita hafalkan. Di samping kanan atasnya, sebelah kanan maupun sebelah kiri sudah ada panduan. Nah, seperti ini. Jadi ayat yang di depannya itu menjadi untuk latihan, murojaah. Ya, allazina amanu, lalu disambung untuk hafalan Quran. Setiap juz itu punya blok warna tersendiri. Ya, punya blok warna tersendiri dan 7 kotak warna setiap halaman. Jadi kita sudah punya sampai hari ini blok mana yang akan dihafal, termasuk keyword tanda awal ayat ini untuk hafalan. Nah, ini adalah Quran Al-Qosbah di dalamnya. Kalau ibu bapak berkenan ingin memiliki, sudah tersedia di Khalifah. Nah, ini Bu, ini Qurannya sudah tersedia. Ini ukuran A4 ya, ukuran A4 cocok untuk tadi kata Bunda Empet. Mohon maaf ini ya. Untuk emak-emak cocok, ini besar sekali. Tetapi untuk para jamaah umroh atau haji, insya Allah nanti juga akan mendapatkan Quran ini ketika ibu bapak mendaftar di Khalifah lalu berangkat bersama Khalifah Tour, insya Allah menjadi teman sejati dalam perjalanan umroh dan haji. Demikian Qurannya. Kalau mau memesan silakan bisa kontak ke para petugas di Khalifah ya. Yang kedua berkaitan tentang pendaftaran haji. Sampai dengan punten. Mangga Bu Hajani sudah aktivitas ke kantor ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Agus, insya Allah Qurannya sudah ada. Sami-sami Bu Haji, sami-sami. Baik, ini produk yang kedua berkaitan tentang haji. Bagi ibu bapak yang ingin mendaftar sampai dengan tanggal 12 Desember itu promonya insya Allah akan mendapatkan logam mulia ya. Usia 12 tahun sudah bisa mendaftar. Waiting listnya 6-7 tahun. Jadi pada saat usia 18 tahun sudah insya Allah siap berangkat. Silakan daftar di kantor Khalifah Tour atau melalui WhatsApp. Nomor-nomor sudah dikirim di kolom chat ya Kang Dia ya. Insya Allah akan mendapatkan logam mulia dari Anda. Ada lagi Kang Dia? Satu lagi Pak Mu Semeru ya terkait program donasi Khalifah Berbagi. Silakan Pak singkatannya. Khalifah Tour melalui program Khalifah Berbagi membantu saudara-saudara kita di Semeru di Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah dana yang terkumpul dari ibu dan bapak untuk program Khalifah Berbagi sudah mencapai 4.625.000 ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan apapun yang ibu bapak berikan, kecil dan besarnya menjadi wasilah mengundang rahmat keberkahan Allah
dan menjadi bekal kelak di akhirat. Silakan ikut berdonasi, mudah-mudahan menjadi bagian kita bisa memberikan ikhtiar lebih kepada saudara-saudara kita di Kabupaten Lumajang dengan program Khalifah Berbagi. Demikian Kang Dea. Nomornya silakan kalau memang mau berdonasi. Para asatidz atau para ustadz berkenan juga bisa disampaikan dalam kajian-kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada Ustadz Dedi ya di sini ya. Waalaikumsalam Ustadz Mo. Sudah pulang dari Garut Ustadz? On the way ke Bandung? Ini anak baru selesai kajian Cimahi. Alhamdulillah. Masya Allah. Besok ya sama Ustadz Dedi ya. Baik, insya Allah. Tafsir Al-Fatihah. Baik, assalamualaikum Ustadz Agus, sehat Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, barakallah. Aman di Pangandaran? Aman, insya Allah ini udah di Cimahi, Ustadz, udah baru kajian subuh. Luar biasa. Masya Allah. Siap Ustadz. Ada lagi Ustadz ya? Cukup, Pak Mu. Cukup, baik. Cukup Terima kasih Ibu Bapak. Bagi yang ingin daftar haji atau berdonasi melalui Khalifah Berbagi atau memesan Quran custom Khalifah, silakan. Nomornya sudah ada di kolom chat, ada Kang Mu, ada juga Kang Dea. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rustam. Pak Dea, mungkin Bapak mau menyampaikan sesuatu? Ya, silakan Pak, kalau ada yang mau disampaikan Pak Rustam. Enggak, saya mau nanya ke Pak Agus aja. Oh iya. Boleh silakan. Oh, tadi ada pertanyaan dari Bu Meti itu, boleh tanya lagi enggak katanya? Ya Bu Meti. Ya, Bu Meti dulu silakan. Enggak, Bu Meti silakan bisa langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Dea atas ilmunya. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya, kalau tanda-tanda wakaf tadi yang berhubungan dengan Al-Quran, tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran itu dimulai sejak kapan? Terus itu sebetulnya fungsinya buat apa gitu? Artinya apakah berkaitan dengan maknanya atau tidak gitu? Baik, ya. Baik. Untuk penandaan tanda-tanda wakaf ya, Ibu Haji Meti, bahwa tanda wakaf itu diberikan yang pertama itu oleh bentar, saya ini buka dulu. Nah ini dia, oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gitu Bu. Ya, oleh Khalil Ahmad bin Farahidi. Itu ada tanda-tanda wakaf di sana. Tujuan tanda wakaf itu adalah untuk menjaga utuh perkalimat daripada maknanya, supaya kemarin sudah dibahas pada saat pertemuan di hari Sabtu ya, keliru saja kita menempatkan tanda koma maka akan keliru dalam memaknai. Contoh tanda wakaf itu seperti tanda koma ya, tanda sholat, lam, terus nanti mahwal farku. Nah, apa bedanya dari tanda-tanda wakaf itu? Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya Bu Haji ya. Tanda-tanda wakaf itu apa bedanya? Kemudian pengaruh kepada makna ada 4 kata, contohnya ada kucing, makan, tikus, mati. Kemarin itu ya. Kalau kita simpan di kata kucing, komanya kucing, makan, tikus, mati. Kalau disimpan di kata makan, kucing makan, tikus mati. Nah, itu beda maknanya, Bunda ya. Itu beda maknanya. Makna yang pertama dengan yang kedua itu beda. Jadi kalau yang kedua itu dua keadaan yang berbeda. Kucing nggak tahu makan apa, tikus mati nggak tahu mati karena apa. Mungkin mati karena kecewa, dia dihianati ya, tapi nggak tahu ya. Nah, jadi kucing matinya nggak tahu karena apa. Nah, kemudian kalau kita simpan komanya itu di kata tikus, kucing makan tikus, mati. Siapa ya? Nah, dua-duanya. Kucingnya mati karena keracunan tikus, tikusnya mati karena dimakan kucing. Gitu. Itu menempatkan koma berbeda. Berbeda saja menempatkan tanda koma atau tanda wakaf itu akan berbeda pada maknanya. Menempatkan tanda wakaf itu untuk menentukan di mana dia berhenti, dari mana dia mengawalinya. Maka nanti ada kaidah wakaf ibtidah. Kaidah wakafnya bagaimana, kaidah ibtidah memulai bacaannya bagaimana. Itu ada, insya Allah nanti kita akan bahas. Insya Allah. Ya, wallahu a'lam, Ibu Haji. Jadi harus tahu ya, kadang-kadang kalau kita dengarkan yang baca Al-Quran gitu,
kadang suka ada yang dilabrak gitu. Maksudnya ada yang diteruskan gitu. Apakah Ada ya itu diwasolkan. memang ada ya ada yang diwasolkan. Tapi kadang-kadang ada yang harus memang berhenti dia langsung. Jadi kita harus tahu paham betul ya artinya gitu. Betul, betul Bunda. Membaca. Kadang-kadang kan kalau itu nggak tahu ya artinya apa itu naon gitu. Jadi harus Betul. betul-betul ya Pak ya. Semuanya berkaitan Bunda. Semuanya berkaitan. Memahami Al-Quran berkaitan. Cara membaca juga berkaitan. Tidak cukup kita berhenti nah berhenti didinya ahoyong nggak bisa. Harus ada itunya, ilmunya. Kenapa berhenti di situ? Ini maknanya. Kenapa berhenti di sini? Ini maknanya. Seperti contoh, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa berhenti di la raiba fihi? Itu kan ada 3 tanda titik. Disebutnya tanda titik mu'annaqah. Nah, tanda titik mu'annaqah ini Bapak Ibu bisa berhenti di salah satu. Tapi kalau kita berhenti di satu, apakah maknanya berubah? Iya. Bagaimana caranya? Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Ya, kalau keren kasiran Pak. Siap, Bu Haji. Mangga sami-sami Bu Haji. Jazakallah khair Bu Merti. Silakan Pak Rustam. Tadi barangkali ada yang mau tanya. Ya. Ini soal sejarah, Ustaz Agus ya. Oh iya, baik Pak Haji. Ya, Masya Allah. Mushaf yang 4 itu, mushaf asli, yang betul-betul asli ya. Yeah. Bukan kopian ya, itu kan ada 4 sepanjang yang saya tahu ada di Turki, di Uzbekistan, di Tashkent, yeah. di Mesir, satu lagi saya nggak tahu. Yang sudah saya lihat 2 Pak, di Istanbul, di Istana Topkapi, dulu dibuka, sekarang dipindahkan, disimpan di tempat yang lebih tertutup. Saya lihat itu sangat sederhana cara penulisannya. Sin aja tidak ada reregeannya Pak. Iya. Yeah. Lurus aja. Yeah. Jadi kita nggak tahu ini sin, kalau kita yang zaman sekarang ya, yang kalau Ustadz mungkin tahu ya karena hafal Quran. Tapi saya yang lebih awam itu nggak susah bacanya, betul-betul susah. Bukan hanya tanda titik, tapi simbol-simbol reregeannya sendiri tidak ada. Jadi sin itu garis lurus yang dipanjangkan. Betul. Itu alhamdulillah saya sempat melihat dua-duanya. Di Tashkent juga ada, di tempat yang sangat dijaga suhu dan sebagainya. Nah, sejak kapan tanda-tanda baca yang lebih lengkap seperti ba ada titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, itu kapan dan siapa yang menemukan? Saya pernah dengar dari local guide di Maghribi, di Maroko, bahwa itu tuh pada saat menjelang penaklukan Maroko Afrika Utara. Karena di Afrika Utara banyak yang murtad lagi karena tidak bisa membaca Al-Quran. Yeah. Kemudian diusulkan untuk memberikan tanda baca. Cuman saya lupa namanya siapa gitu. Itu satu. Yang kedua, ada berapa versi notasi. Contoh di Afrika Utara itu kita kadang-kadang juga kalau baca berita hoax itu tidak selektif ya. Dulu pernah diributkan ada Quran palsu karena qafnya titiknya di bawah. Padahal di Maghribi semua begitu. Itu mushaf waras. Iya, qaf itu. Nah, itu jadi betul pengetahuan tentang Al-Qur'an ini harus baik ya. Tentu kalau mendalam itu tugasnya Ustadz Agus, tapi minimal baik. Jadi kalau kita ke Maroko, Aljazair, Tunis, Libya, itu qafnya titik 1 di bawah. Qafnya titik 1 di atas, fa-nya di bawah. Oh iya, fa-nya di bawah, qafnya titik 1 di atas. Betul. Nah, kemudian difoto, diedarkan ini Quran palsu katanya. Dulu jadi banyak orang yang percaya pada itu memang begitu notasinya ya. Nah, pertanyaan saya tadi itu, siapa yang pertama kali menyusun cara penulisan ba titik 1, itu perbedaan saja ya soal qaf di 1, fa di bawah. Monggo Ustaz, nuhun. Baik. Untuk yang pertama, sin-nya itu tidak ada giginya, kemudian yang lain segala macam, itu bisa jadi khot kufi. Itu khot kufi itu berkembang sampai abad ke-4 Hijriah, Pak Haji. Ya, maka kemudian kalau yang saya baca, setelah masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, penulisan Al-Quran itu terus berkembang dan mengalami penyempurnaan.
Sehingga di masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini tulisan Al-Quran berubah menjadi yang awalnya khat kufi menjadi khat naskhi. Nah itu dia. Itu nanti kita belajarnya khat Pak Haji ya. Nah, jauh lagi nanti. Itu apa? Bagaimana membedakan khat kufi dan khat naskhi. Nah makanya khat naskhi dipandang lebih memudahkan umat dalam membaca Al-Quran. Digunakanlah sejak abad ke-5 Hijriyah sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau yang dilihat oleh Pak Haji di Topkapi dan yang lainnya itu khat kufi. Nah, itu sampai abad ke-4 Hijriyah. Memang aslinya seperti itu Pak Haji. Dari awalnya memang tanpa rege-regean juga gitu. Khat kufi. Baik. Kemudian tentang titik ya. Titik itu pertama kali menggunakan titik disebutnya adalah titik i'rob, naktul i'rob. Itu oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Awal-awal itu. Jadi titik di bawah itu kasroh, titik di atas itu fathah, titik di depan huruf itu domah. Nah ternyata pada saat diberikan titik juga umat masih kesulitan dalam membaca. Maka di masa Nasr bin Asim di antara tahun 70 dan 80 Hijriyah pada saat itu ya diberikanlah titik huruf. Titik huruf itu di masa Nasr bin Asim di antara di antara tahun 70 sampai tahun 80 Hijriyah. Awalnya baknya tanpa titik, kemudian titiknya. Kemudian di Nasr bin Asim ada dua perbedaan penulisan ya. Nah, yang tadi disebutkan oleh Pak Haji itu adalah gaya penulisan dari riwayat Warosh. Nah, di riwayat Warosh itu sebenarnya ada yang tadi 4 mushaf yang beredar di dunia yang tadi saya sudah di awal nih. Itu di Warosh. Itu fa-nya 1 di bawah, qaf-nya 1 di atas. Itu memang berawal daripada yang diriwayatkan oleh Nasir bin Asim antara 70 Hijriah dan juga sampai 80 Hijriah. Begitu yang saya tahu Pak Haji, wallahu alam bil muradi, wallahu alam bisawab terkait dengan jawaban itu. Saya juga masih memperdalami nih, belum lagi mempelajari khot gitu ya. Belum lagi nanti mempelajari naktul. Jadi itu di ilmu dobat. Jadi Al-Qur'an itu ada 3 ilmu. Yang pertama ilmu rasmi, yang kedua ilmu dobati, yang ketiga adalah ilmu ilmu irobi, ilmu harokati. Itu ada 3 ya. Kalau 4 itu sama, ilmu irobi dan ilmu harokati. Begitu wallahu alam Pak Haji. Jadi insyaallah